Yolanda Pratami Putri, saya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang cara penggunaan korelasi parsial dan korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Contoh yang diaplikasikan dengan menggunakan SPSS data presentasi belajar siswa, yaitu seorang mahasiswa pendidikan matematika Universitas X melalui penelitian dengan menerapkan sebuah model pembelajaran kooperatif. Diharapkan dengan menerapkan model tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa sehingga prestasinya dapat meningkat. Variabel yang ia gunakan berupa presentasi belajar, IQ siswa, motivasi belajar, variabel kontrol, dan berikut data yang diperoleh dari 25 siswa, yaitu baris pertama pada kolom name, ketik prestasi, tab numerik, kolom desimal rubah menjadi 0, label ketik presentasi belajar, kolom lain pada baris ini biarkan saja. Selanjutnya, baris kedua pada kolom name, ketik IQ, tab numerik, kolom desimal rubah menjadi 0, label ketik IQ siswa, kolom lain pada baris ini dibiarkan saja. Dan selanjutnya, baris ketiga pada kolom name, ketik motivasi, tab numerik, kolom desimal rubah menjadi 0, label ketik motivasi belajar, kolom lainnya pada desimal diabaikan saja. Selanjutnya, bila sudah diisi, langkah 2, 3, dan 4 terlihat seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya, klik data view, ada di sebelah kiri bawah atau di samping variabel view. Jika sudah terbuka data view-nya, selanjutnya isi data presentasi IQ dan motivasi seperti di soal. Dan selanjutnya, bila sudah diisi, selanjutnya kita akan memproses data tersebut menggunakan korelasi parsial dengan cara pada menu toolbar paling atas pilih menu analisis. Selanjutnya, korelasi parsial, lalu klik sehingga muncul tampilan partial correlation atau seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, masukkan variabel presentasi belajar dan variabel IQ siswa ke dalam kotak variabel. Sedangkan variabel motivasi belajar dimasukkan ke dalam kotak controlling for. Selanjutnya, pada bagian test of signitive, pilih to tilde dan center display actual signitive level karena tidak akan menggunakan uji dua sisi. Lalu, pilih option pada bagian statistik tentang zero order correlation. Langkah selanjutnya, tekan OK. Nah, cara uji korelasi parsial dengan SPSS yaitu korelasi parsial dilakukan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel, namun dengan mengendalikan variabel lainnya. Dengan kata lain, variabel yang dikendalikan ini nilai dianggap tetap. Contoh kasusnya yaitu sebagai berikut. Contoh kasusnya yaitu variabel X sama dengan IQ, variabel Y sama dengan presentasi, variabel kontrol sama dengan motivasi, hipotesis yaitu sama dengan ada hubungan antara IQ dengan presentasi dengan mengendalikan motivasi. Ya, langkah yang harus ditempuh untuk analisis di SPSS yang pertama, klik analisis correlation partial. Yang selanjutnya masukkan variabel IQ dan presentasi ke variabel, kemudian masukkan motivasi ke controlling for, lalu klik OK. Nah, selanjutnya maka akan diperoleh output sebagai yang ada di gambar. Dari hasil analisis di atas didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan presentasi dengan mengontrol motivasi. R sama dengan 0,569. P kecil dari 0,01. Semakin tinggi IQ maka semakin tinggi pula presentasinya. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi persen biasa karena peran motivasi di sini sudah dihilangkan. Nah, selanjutnya cara uji korelasi ganda dengan contoh kasusnya yaitu hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja dosen STPP Malang tahun 2016. Hasil identifikasi dan ketentuannya yaitu sebagai berikut. Sama dengan min jumlah sampel 40 orang. Taraf signitifnya A sama dengan 0,05. Variabel independen adalah kompetisi X1 dan motivasi X2. Variabel dependen adalah kinerja. Y disiapkan data di Excel atau Word seperti pada gambar berikut. Nah, langkah-langkah uji korelasi berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Yang pertama yaitu buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2 dan Y pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan kompetensi, motivasi, dan kinerja. Nah, yang selanjutnya klik data view dan masukkan data kompetensi X1, motivasi X2, dan kinerja Y sudah dipersiapkan tadi. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih analisis, correlation, dan bivariation. Yang selanjutnya muncul kotak dialog dengan nama bivariasi correlation. Masukkan variabel kompetensi X1, motivasi X2, dan kinerja Y ke kotak variabel. Nah, selanjutnya klik option lalu beri tanda pada kotak means and standard deviation. Selanjutnya klik continue dan klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan keluar output berupa tabel seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya kembali ke halaman awal, klik menu analisis, regression, dan linear. Pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel kinerja Y ke kotak dependen. Selanjutnya masukkan variabel kompetisi X dan motivasi X2 ke kotak independen S, kemudian klik statistik. Dan selanjutnya pada kotak dialog beri tanda estimation, mode fit, dan R squared change, lalu klik continue. Klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, selanjutnya akan keluar output. Jangan lupa save output atau ekspor ke file Excel. Bila juga tabelnya langsung dikopas dari tampilan output yang ada. Nah, hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah HO, sama dengan kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simulasi dan signifikan terhadap kinerja, atau HA, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simulatif dan signifikan terhadap kinerja.